Halo, nama saya Luna. Hari ini saya ingin sedikit menceritakan sejarah mengenai Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari pertama kali didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok sebenarnya bukan dari kalangan bangsawan. Ia merupakan dari kalangan rakyat biasa. Menurut Kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang petani dari desa Pangkur di sebelah timur Gunung Kawi, daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Kemudian pada tahun 1227, Anusapati berhasil menaiki tahta Singasari dengan cara membunuh Ken Arok. Ia memerintah selama 21 tahun, namun ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Kemudian pada tahun 1248 Masehi, Tohyojo berhasil menaiki tahta dengan cara membunuh Anusapati. Namun masa pemerintahannya hanya sebentar karena Ronggowuni beserta pasukannya berhasil mengepung Tohyojo hingga pada akhirnya Tohyojo berhasil meloloskan diri dan akhirnya meninggal di daerah Katanglumbang akibat luka-luka yang dideritanya. Kemudian Ronggowuni naik tahta kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi. Ronggowuni bergelar sebagai Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah, ia didampingi oleh Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Anggabaya. Kemudian pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ronggowuni. Ia bergelar Sri Mahardiraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Singasari. Ia bercita-cita Singasari menjadi kerajaan yang besar. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kertanegara melakukan berbagai usaha. Salah satu contohnya adalah perluasan daerah Singasari. Kertanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Kemudian perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Singasari. Untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Orang-orang yang tidak setuju dengan cita-cita Kertanegara diganti. Sebagai contoh, Pati Raganata diganti oleh Aragani. Dan banyak Wide dipindahkan ke Madura, menjadi Bupati Semenep dengan nama Arya Wiraraja. Kemudian kehidupan agama Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Shiva Buddha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri merupakan penganut aliran Tantrayana. Usaha untuk memperluas wilayah terus dilakukan oleh Kertanegara. Banyak pasukan Singasari yang dikirim ke berbagai daerah, antara lain adalah ke Tanah Melayu. Oleh karena itu, kekuatan ibu kota kerajaan berkurang. Keadaan ini diketahui oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap kekuasaan Kertanegara. Pihak yang tidak senang itu diantaranya adalah Jayakatwang, penguasa Kediri. Ia berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Singkat cerita, Jayakatwang dan pasukannya berhasil menewaskan Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu di Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singosari di daerah Singosari, Malang. Sebagai raja yang besar, nama Kertanegara diabadikan di berbagai tempat. Bahkan di Surabaya, ada sebuah arca Kertanegara yang menyerupai bentuk arca Buddha. Arca Kertanegara itu dinamakan Arca Joko Dolok. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah Kerajaan Singasari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.